Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam channel Syaifuddin Zuhri. Pada video kali ini kita masih membahas tentang relasi dan fungsi. Khususnya kita akan membahas tentang korespondensi satu-satu ya. Nah, apa itu korespondensi satu-satu? Korespondensi satu-satu itu adalah suatu fungsi khusus ya, fungsi khusus yang memetakan setiap anggota himpunan A ke tepat satu anggota himpunan B dan setiap anggota himpunan B ke tepat juga satu anggota himpunan A. Artinya jadi banyak anggota himpunan A dan himpunan B di sini adalah sama. Jadi catatan pentingnya bahwa dua himpunan nanti bisa dikatakan dengan korespondensi satu-satu jika banyak anggota himpunan kedua himpunan tersebut adalah sama. Ya. Nah, sekarang kita perhatikan kalau di dalam diagram panah. Misalnya himpunan A ke himpunan B. Himpunan A kita amati di sini ada 2 ke E, 4 ini ke F dan ke G. Nah, dari sini ini tidak memenuhi syarat korespondensi satu-satu. Kenapa? Karena kalau korespondensi satu-satu itu di himpunan A, anggota himpunan A pertama adalah banyaknya sama, ini banyak sudah tidak sama. Ketepat satu ini ada 2 cabang, maka ini bukan pemetaan dan juga bukan korespondensi satu-satu tentunya. Kemudian C ke D kita perhatikan, C ke D ada 2 ke 0, 3 ke 2, 5 ke 4, 9 ke 2. Nah, kalau kita amati anggota bagian pertama, himpunan pertama ya sudah 1 ya, tetapi pada anggota himpunan kedua ini ada yang tidak memiliki pasangan. Nah, dari sini tentu ini bukan merupakan korespondensi satu-satu, meski ini adalah pemetaan ya. Jadi ini pemetaan atau fungsi, tetapi ini bukan fungsi khusus ya, ini bukan korespondensi satu-satu. Kemudian E ke F, sekarang kita lihat E ke F. E ke F ini kalau diagram sebelumnya ini A ke B, C ke D ini kita bisa simpulkan sebenarnya langsung karena banyaknya dua anggota ini tidak sama. Ini ada 1, 2, 3, 4, ini 4, di sebelah kanan ada 3. Ini banyak anggotanya adalah 4, B nya 3, berarti sudah tidak memenuhi korespondensi satu-satu tadi. Ya, syaratnya harus NA sama dengan NB. Kemudian C ke D tadi ini juga sama, ini jumlah atau banyak anggota himpunannya tidak sama, meski ini merupakan fungsi atau pemetaan. Nah, sekarang yang E ke F ini banyak anggotanya sudah sama, akan tetapi di sini F-nya ini memiliki ada 3 ke 3, 4 ke 3. Jadi ada ini yang sudah tidak memenuhi ya. Ini tidak memenuhi korespondensi satu-satu. Nah, berarti ini meski fungsi atau pemetaan tapi bukan korespondensi satu-satu. D ke F. Kemudian G ke H. G ke H dari segi banyak anggotanya sudah sama ya. Kemudian kanan kiri sebaliknya sama. Jadi 1 ke A, 2 ke B, 3 ke D, dan 4 ke C. Semuanya memiliki pasangan dan 1 yang tadi korespondensi satu. Ini adalah merupakan korespondensi satu. Jadi ingat, cirinya yang pertama yang kita harus ingat, banyak anggotanya sama dan semua anggota memiliki pasangan satu-satu, tidak boleh ada cabangnya ya. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Dari diagram di bawah ini, mana yang merupakan relasi secara umum, mana yang pemetaan atau fungsi, dan mana yang merupakan korespondensi satu-satu. Nah,
Kita lihat diagram yang pertama, A ke C. A ke C, kalau kita lihat ini yang pertama adalah pasangan satu ini ada dua. Ini sudah merupakan bukan korespondensi satu tentunya. Tapi ini relasi pada umumnya ya, relasi secara umum ya. Kalau relasi terserah ya. Kemudian B ke D. B ke D ini bagian pertama dia pasangannya satu semua. Tapi bagian kedua, himpunan yang kedua, ada yang tidak memiliki pasangan, ada yang dua pasangan. Nah, maka dari sini ini kita bisa sudah simpulkan bahwa ini bukan korespondensi satu-satu, tapi ini merupakan fungsi. Ya, tapi ini adalah merupakan pemetaan. Ya. Kemudian E ke G, 1 ke A, 2 ke C, kemudian 3 ke B, kemudian yang terakhir 4 ke D. Nah, ini semuanya memiliki pasangan dan satu. Kemudian banyak anggotanya juga sama. Ini yang banyak anggotanya 4. Ini G-nya juga banyak anggotanya juga 4. Maka ini merupakan korespondensi satu. Kemudian F ke H. F ke H kalau kita lihat ada 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3 dan 7 ke 3. Nah, ini sebelah kanan sudah cabangnya 2, maka ini bukan merupakan korespondensi satu-satu, atau ini hanya fungsi ya, atau pemetaan saja. Nah, jadi sekali lagi kita mudahnya mengamati yang pertama adalah banyak anggotanya harus sama, yang kedua adalah panahnya tidak boleh cabang dan harus semuanya memiliki pasangan ya. Kemudian contoh yang kedua, dari himpunan pasangan berurutan di bawah ini himpunan pasangan berurutannya, manakah yang merupakan korespondensi satu-satu? Nah, kalau disajikan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan seperti ini, maka yang kita harus pahami yang pertama bahwa bagian yang pertama ini merupakan domain ya. Di bagian yang pertama ini merupakan domain dari himpunan tersebut ya. Ini domainnya masing-masing dari soal ini. Kemudian bagian yang sebelah kanan di sini ini merupakan kodomain atau daerah kawan. Domain tadi daerah asal, kodomain daerah kawan. Ya, jadi yang kedua ini adalah kodomainnya. Nah, ini kodomain. Nah, ya. Tentu harus kita pahami, kita harus membedakan nanti mana relasi secara umum, kemudian mana fungsi atau pemetaan, atau mana korespondensi itu satu-satu dari pengamatan kita terhadap domain dan kodomain di sini. Yang pertama, kalau domain dan kodomainnya bisa berulang atau boleh berulang, maka ini nanti dia adalah relasi secara umum. Ya. Domain berulang atau kodomain berulang itu artinya cabangnya boleh ya. Jadi bagian pertama tadi bisa himpunan pertamanya bisa berulang, cabangnya bisa lebih dari satu, atau juga boleh tidak punya pasangan. Tapi kalau dalam himpunan pasangan berurutan kan jelas ada pasangannya ya. Maka yang kita amati adalah domain dan kodomainnya. Kemudian yang kedua, yang berulang hanya kodomain saja yang boleh berulang kodomain, domainnya tidak boleh berulang, maka ini merupakan fungsi atau pemetaan ya. Jadi himpunan bagian kirinya tidak boleh ada cabang ya, tapi kalau kodomainnya boleh ada cabangnya ya. Dan yang ketiga, kalau domain dan kodomainnya ini tidak boleh berulang. Kalau dalam himpunan pasangan berurutan, kalau dalam panah tadi tidak boleh ada panah cabang dua, baik dari domain atau kodomainnya. Nah, ini kemudian disebut sebagai korespondensi satu-satu. Nah, sekarang kita amati. Sekarang soal yang A. Ada domainnya 1, 2, 3, 5. Domainnya tidak berulang ya. Kemudian kodomainnya A, B, C, D. Kodomainnya juga tidak berulang ya, berarti ini merupakan korespondensi satu-satu. Jadi nggak ada yang berulang di sini. 1, 2, 3, 5. A, B, C, D. Masing-masing ada yang berulang. Kemudian yang kedua,
Nah, ini domainnya berulang. Kita bisa langsung simpulkan kalau domainnya berulang atau boleh berulang, maka dia adalah relasi secara umum. Jadi relasi ini 1 berulang. Cukup dilihat domain dan kodomain saja ya. Kemudian yang C, 0246. Domainnya tidak berulang ya, berarti nanti bukan relasi umum. Kemudian kita lihat kodomainnya 244. Kodomainnya dia berulang. Kodomainnya boleh berulang, tapi domainnya tidak boleh berulang, maka dia merupakan fungsi atau pemetaan. Kemudian yang keempat, yang D, domainnya 2347. Tidak berulang ya, berarti kemungkinannya nanti fungsi pemetaan atau korespondensi 1. Coba kita lihat kodomainnya 1234. Nah, ini juga tidak berulang. Nah, berarti ini adalah merupakan korespondensi 1. Domain dan kodomainnya tidak ada yang berulang. Kemudian yang kelima, 1357. Domainnya tidak berulang. Domainnya tidak ada yang berulang, ini 1357. Kemudian kodomainnya 22. Oh, ada yang berulang, berarti dia adalah merupakan fungsi. Jadi saya ulangi lagi, kalau disajikan dalam himpunan pasangan berurutan, kalau domainnya berulang-ulang atau kodomainnya juga berulang, maka ini adalah merupakan relasi secara umum. Jadi domain dan kodomainnya boleh berulang. Nah, sementara kalau domain tidak berulang, seperti ini fungsi, domainnya tidak berulang, tapi kodomainnya boleh berulang, maka ini merupakan fungsi. Tapi kalau kemudian dua-duanya tidak boleh berulang, domain dan kodomainnya, maka merupakan korespondensi 1. Itu untuk membedakan cirinya kalau disajikan dalam himpunan pasangan berurutan. Dan kalau diagram perang nanti mudah saja seperti yang tadi sebelumnya kita bahas. Kemudian bagaimana kita menentukan banyak korespondensi satu-satu yang dapat dibuat? Ingat bahwa dua himpunan dapat dibuat korespondensi satu-satu itu jika kedua himpunan tersebut mempunyai banyak anggota yang sama atau NA-nya sama dengan NB. Banyak anggota himpunan pertama sama dengan banyak anggota himpunan yang kedua. Nah, untuk menentukan banyak korespondensi satu-satu yang mungkin dibuat, kita bisa menggunakan rumus berikut ini. Jadi, banyak korespondensi satu-satu dari A ke B berarti sama dengan N faktorial. Jadi ini bacanya adalah N faktorial. Apa maksudnya? N faktorial misalnya ada N faktorial misalnya 4 faktorial. 4 faktorial itu artinya adalah 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, jadi urut. Kalau 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau 5 faktorial berarti ya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu untuk faktorial ya. Sekarang kita ke contoh berikutnya. Diketahui himpunan A adalah himpunan huruf pembentuk kata kodomain dan B adalah bilangan cacah yang kurang dari 7. Berapakah banyak korespondensi satu-satu yang dapat dibentuk dari himpunan A ke himpunan B? Nah, sekarang kita amati. Yang pertama, himpunan A itu adalah himpunan pembentuk kata kodomain. Berarti ada K, ada O, ada D, ada M, ada A, ada I, dan ada N. Jadi kodomain. Berapa banyak anggotanya ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti NA-nya sama dengan 7. Kemudian himpunan B adalah bilangan cacah yang kurang dari 7. Ingat, himpunan cacah dimulai dari 0 ya. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti berapa banyak anggota himpunan B? Banyak anggota B adalah 7. Dari sini kita bisa simpulkan kalau
banyak anggotanya sama, berarti kita bisa buat korespondensi 1-1. Sehingga korespondensi 1-1 dari himpunan A ke himpunan B adalah 7 faktorial ya. Jadi 7 faktorial. Kalau kita hitung 7 faktorial itu berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ketemulah 5040 ya. Kemudian soal yang keempat. Manakah yang mungkin memiliki korespondensi 1-1? Jika mungkin, berapa banyak korespondensi 1-1 yang dapat dibuat? Yang pertama, himpunan C adalah himpunan A, B, C, D, E. Kemudian himpunan D adalah himpunan penyusun kata matematika. Kemudian yang soal yang kedua, himpunan E adalah faktor dari 45. Kemudian himpunan F-nya adalah angka dalam mata dadu. Kemudian untuk yang ketiga, yang C, himpunan G adalah nama bulan berakhiran I. Kemudian himpunan H adalah bilangan prima kurang dari 13. Yang pertama, yang A. Himpunan C ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti NC-nya sama dengan 5. Kemudian himpunan penyusun kata matematika. Kita daftar dulu. Himpunan D-nya adalah matematika. M, A, T, E, I, dan K. Matematika. Jadi ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ND-nya sama dengan 6. Nah, dari sini kita bisa lihat NC-nya sama dengan 5, ND-nya sama dengan 6. Berarti NC tidak sama dengan ND. Berarti ini tidak bisa dibuat korespondensi 1-1. Atau korespondensi 1-1-nya sama dengan 0 ya. Jadi syaratnya tadi NC, jadi banyak dua himpunannya sama. NC sama dengan ND dalam soal ini harus sama. Karena tidak sama berarti ini tidak dapat dibuat korespondensi 1-1. Kemudian yang kedua. Yang kedua, himpunan E faktor dari 45. Kita data faktor dari 45 itu ada 1, ada 3, ada 5, ada 9, ada 15, ada 45. Jadi banyak NP-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti NE sama dengan 6. Kemudian angka dalam mata dadu. Angka dalam mata dadu berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti NF-nya 6. Karena banyaknya sama, berarti kita bisa buat korespondensi 1-1-nya. Berapa banyak? Kalau kita hitung banyak korespondensi 1-1 dari E ke F itu adalah 6 faktorial. 6 faktorial itu sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti sama dengan 720 ya. Dan soal yang C. Soal yang C, himpunan G nama bulan berakhiran I. Apa saja? Januari, Februari, Maret, April nggak masuk, Mei, Juni, dan Juli. Agustus dan seterusnya nggak masuk ya, karena berakhiran I saja. Berarti ada Januari, Februari, Mei, Juni, dan Juli. Berapa NG-nya? NG-nya sama dengan 5. Kemudian himpunan bilangan prima kurang dari 13. Ada 2, 3, 5, 7, dan 9. Berapa NH-nya? NH-nya sama dengan 5. Berarti ini kita bisa buat korespondensi 1-1 dari himpunan G ke H adalah 5 faktorial. 5 faktorial itu berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120 ya. Ini contoh soal yang keempat. Kemudian contoh soal yang kelima. Diketahui banyak korespondensi 1-1 dari suatu dua himpunan adalah dari himpunan P ke Q adalah 120. Berapa banyak anggota himpunan P?
Sebagaimana rumus yang kita pahami sebelumnya, yang kita baca tadi sebelumnya, bahwa rumusnya kalau korespondensi satu-satu itu kan n faktorial. Berarti di sini n faktorial yang harus sama dengan 120 itu berapa gitu ya. Jadi 1 kali 2 kali 3 kali titik-titik yang nanti hasil akhirnya 120 itu berapa, sampai berapa titik-titiknya di sini. Nah, gimana ngitungnya? Nah, ngitungnya berikut ini. Coba perhatikan. Berarti ada yang pertama himpunan 120. Angka 120 mestinya dibagi 1 ya, urut dibagi 1. Tapi ini dibagi 2 langsung aja ya. Kalau 120 dibagi 1 kan tetap 120 dibagi 2 berapa? 60 ya. Nah, di sini urut. Kalau di sini dibagi 2, nanti berikutnya dibagi 3. Dibagi 3, 60 bagi 3 20. Setelah 3 berarti harus dibagi 4. 20 bagi 4 sama dengan 5. Nah, ini sudah nggak bisa dibagi lagi. Berarti di sini ada nanti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti n faktorialnya sama dengan 5 faktorial. Kenapa? Karena tadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 sama dengan 120. Nah, bagaimana kalau nanti soal yang lain jika diketahui misalnya banyak korespondensi satu-satu dari himpunan 1 ke 2 itu misalnya 720. Nah, caranya sama dengan ini tadi. Caranya sama. Yang pertama dibagi 1 tapi nggak ditulis, langsung dibagi 2. Dibagi 2 berarti 720 misalnya ini ya. 720 bagi 2 360. Kemudian urutnya dari 2, kemudian dibagi 3. Bagi 3 360 dibagi 3 berarti 120. Kemudian setelah itu dibagi 4 ya, 120 bagi 4 ketemunya 30. Kemudian dibagi 5 ketemunya 6. Ini harus urut. Ingat kalau faktorial tadi berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2. Ini cara menghitungnya ya. Jadi cara menghitungnya seperti ini. Nah, ini tadi. Ini kalau diketahui banyak korespondensi satu-satu dalam soal. Kita ditanya tentang banyak anggota himpunan A atau himpunan B atau himpunan pertama atau himpunan yang kedua. Nah, sekarang contoh soal aplikasi. Biasanya ada contoh soal aplikasi seperti ini. Sebuah toko akan memberikan kode dalam label harga produk mereka dengan menggunakan kode seperti pada tabel berikut. Ini tabelnya. Jadi kalau hurufnya seperti ini K O R E S P N D I A, kemudian angkanya 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Pertanyaannya, bagaimanakah toko tersebut menuliskan harga 4.500, kemudian 5.270 dan 10.500. Kemudian yang kedua, tentukan harga barang jika tertulis ORPKK, kemudian OKKREK. Nah, tentu ini merupakan korespondensi satu karena satu huruf dia pasti akan memasangkan dengan kode tertentu dan tidak bisa double. Nah, sekarang yang A. 4.500. 4.500 berarti 4 itu S, 5 itu P, 0 itu K. Berarti SPKK ya, 4.500. Berarti nanti kalau kodenya SPKK berarti dia harganya 4.500. Kemudian yang kedua 5270. 5 tadi P, 5P, 2 tadi adalah R, 7 tadi adalah D, dan 0 tadi adalah K. Berarti PRDK. Jadi PRDK. Kemudian yang ketiga 10.500. Berarti 1 ini 0. Oh ya, sorry. OK. Jadi OK, 5-nya P, OKP, KK. OKP KK. Ya, ini untuk kode dengan harga 10.500. Sekarang yang B. Tentukan harga barang jika tertulis ORPKK.
Sekarang O tadi itu adalah 1. O1 jadi O1 1, R-nya 2, P-nya tadi 5, KK-nya 00 berarti 12.500. Jadi tinggal mengecek di dalam tabel ini. Kemudian OKKR EK, O tadi adalah 1 berarti 100, 100, R-nya tadi 2, E-nya 3, 230. 100, 100.200. Nah, itu pembahasan terkait dengan korespondensi satu-satu. Tentunya teman-teman bisa mengamati lebih lanjut dalam soal-soal yang lain dengan catatan bahwa yang pertama, korespondensi satu tadi banyak anggota himpunan A dan anggota himpunan B, atau banyak anggota himpunan pertama dan kedua harus sama. Kalau dalam diagram panah, maka panahnya tidak boleh bercabang dan dua himpunan pasangannya satu-satu. Makanya disebut dengan korespondensi satu-satu. Demikianlah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jika video ini bermanfaat, mari kita bagikan ke teman-teman kita agar supaya terbantu di dalam belajarnya masing-masing. Dan tetap semangat ya, agar supaya nanti nilainya lebih baik lagi. Dan jangan lupa like dan subscribe video di channel ini. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.